Rasulullah SAW, karena sesungguhnya Rasulullah SAW itu yatanafasu fi syarabi thalathan, bernafas di saat minum 3 kali. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya apa? Kita perlu penjelasan dari ulama. Imam Nawawi mengatakan yakni yatanafasu kharijal ina'i, bernafas di luar wadah setelah minum 3 kali. Minum glek 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 baru dikeluarkan. Baik, amalkan setelah ini. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Abbas, paman dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tashrabu wahidan kasyurbil ba'iri, kalau kamu minum tuh jangan sekali glek segelas habis kayak onta. Jadi nanti kalau ngelihat temennya lagi minum kok glek glek glek, dia adalah onta, kayak onta. Kalau minum langsung segelas, ah hebat, onta. Kalau onta tuh blek itu langsung habis, nggak usah naik naik itu, glek 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 glek. Nabi menggambarkan kayak gitu, kayak onta. Walakin ishrabu mathna wa thulatha, tapi kalau kamu minum 2 tegukan, kamu tutup dengan nafas, atau 3 tegukan kamu selingi dengan bernafas di luar wadah, di luar gelas. Wasammu idza antum syaribtum, dan jangan lupa baca bismillah, karena terlalu menarik minumannya, semangatnya, sering lupa bismillah, lupa Allah maksudnya yang ngasih nikmat tadi. Jangan lupa baca bismillah agar setan tidak ikut minum denganmu, seperti yang disebutkan dalam riwayat yang lalu. Wahmadu, setelah selesai ucapkan alhamdulillah idza antum rafa'tum, kalau kamu sudah mengangkat dari minum, maksudnya selesai dari minum, mengucapkan alhamdulillah. Rawahu at-Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala hadis hasan sahih, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Wan Abi Qatadah, diriwayatkan dari Imam Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha, melarang ayyutanaffasa fil ina'i. Rasulullah melarang ayyutanaffas fil ina, untuk digunakan wadah itu untuk bernafas. Kalau ayyatanaffasa juga dilarang seseorang bernafas di dalam wadah. Kalau ayyutanafas maksudnya tempat digunakan bernafas. Artinya Nabi itu melarang kalau kita minum itu sambil bernafas di dalam wadah, di dalam wadahnya. Ini jangan bernafas. Dan larangan di sini dikatakan oleh para ulama larangan makruh, sebab pada dasarnya aslinya al-aslu fin nahyi itu at-tahrim, aslinya larangan dari Rasulullah itu semuanya adalah untuk sesuatu yang haram. Akan tapi nanti ada sorif, ada korinah, ada petunjuk yang difahami para ulama bahwasanya bernafas di dalam wadah itu tidak haram, tapi hanya makruh. Tapi biarpun makruh jangan ngentengin, ah cuman makruh saja. Loh, urusannya hatimu dengan Rasulullah. Makruh itu tidak disangani, tidak disukai Rasulullah. Kalau kita mencintai, tentu kita akan berusaha untuk melakukan sesuatu yang disukai Rasulullah. Yakni maknanya yutanafasu fi nafsil ina, dilarang bernafas di tempat wadah tersebut. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin, Nabi diberi air susu, laban. Laban itu susu. Qad syiba bima'in, ya sudah dicampur dengan air. Bukan untuk dijual, untuk diminum. Kalau mencampur susu dicampur dengan air lalu dijual, hukumnya haram karena berbohong. Tapi kalau kita mencampur susu dengan air, itu boleh kalau memang untuk dikonsumsi sendiri. Mungkin terlalu sedikit, tidak rata, anaknya banyak, ya dikasih air biar merasakan semuanya.
Wa an yaminihi a'rabiyun, dan pada sebelah kanan Nabi ada seorang A'rabi, orang Badui, orang Arab pegunungan. Maksudnya bukan orang alim besar, orang biasa, A'rabi di samping kanan. Wa an yasarihi Abu Bakrin, di kiri beliau adalah orang besar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, gak sebanding. Orang biasa, Abu Bakar adalah orang kedua setelah Rasulullah kemuliaannya. Para Arabi orang biasa di kanannya, di kirinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Fasyariba, kemudian beliau meminum air. Beliau meminum, setelah selesai minum, thumma a'tal a'rabiyya, kemudian Rasulullah memberikan kepada orang awam, orang pegunungan yang ada di kanannya. Kalau kita menjalankan sunnah aman, nanti nggak usah bingung nggak, dahulukan kanan. Waqala al-ayman fal-ayman, sambil berkata, biar Abu Bakar juga tahu, kenapa kok dia dikasih dulu, tidak saya, karena saya Abu Bakar kan paling dekat dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah mengatakan al-ayman fal-ayman, sebaiknya memang seperti ini, kanan dulu terus bergantian kanan begitu. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qauluhu syiba ay khulita, syiba ay bercampur, au khulita dicampur. Wa an Sahal bin Sa'din, dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utiya bisyarabin, diberi minum, didatangkan kepada Rasulullah minuman. Fasyariba minhu, kemudian beliau meminum. Wa an yaminihi ghulamun, di sebelah kanannya ada anak kecil. Wa an yasarihi asyakhun, di kirinya orang-orang tua. Faqala, kemudian Rasulullah berkata lil hulam, kepada anak tersebut, atadzan li an uti haula, hei anak kecil, apakah kamu mengizinkan kalau aku dulukan yang di sebelah kiriku yang tua? Ini menunjukkan bahwasanya anak kecil yang sebelah kanannya berhak sesuai dengan sunnah Nabi. Cuman kadang ada pertimbangan akhlak, tapi minta izin. Kalau sudah mengizinkan lain. Sebab supaya tidak terjadi prasangka buruk, ikutin Nabi, kanan dulu yang berhak, biarpun dia lebih muda dan lebih kecil. Kalau ternyata kita harus memberikan sebelah kiri kita, karena dia mungkin orang yang kita hormati, orang tua dan seterusnya, tentu dengan cara meminta izin. Nah, boleh dikasih sini dulu. Anak kecil tersebut, la wallahi, tidak, demi Allah tidak. Ada apa ini? La uthiru binasibi, aku tidak akan memberikan bagianku minka, darimu, ahadan ya Rasulullah, kepada seseorang. Aku tidak akan menyia-nyiakan bagian jatahku yang kau berikan kepadaku, tidak aku berikan kepada yang lainnya. Fatallahu Rasulullah fi yadihi, kemudian Rasulullah menjatuhkan, memberikan minuman tersebut kepada anak kecil yang memang lebih berhak. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qauluhu tallahu, maknanya ai wada'ahu, meletakkan. Wa hadzal ulama, siapakah anak kecil ini kok sampai begitu? Wa Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, anak kecil yang nanti menjadi orang besar. Kok akhlaknya begitu? Masa orang tua mau dikasih nggak boleh? Dan tidak banyak faham yang menafsiri pensyarah-pensyarah ini kecuali orang yang masuk lingkup wilayah tasawuf sufi, yang kenal makna kecintaan kepada Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini ngerti ini bekas diminum Rasulullah, nggak boleh untuk yang lain. Saya dulu dong, kena cium, kena bibirnya Rasulullah, ya buat saya. Dan sayangnya di dalam syarah-syarah Riyadhus Shalihin tidak disebut masalah begini. Ada tidak disebut masalah. Kenapa kalau Sayyidina Abdul Abbas? Sayyidina Abdul Abbas itu orang yang paling ngerti syariat, ngerti memuliakan orang tua. Tapi kenapa kok sampai la wallahi nggak boleh? Enggak ya Rasulullah. Karena di situ ada bekas siapa? Bekas ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak, ini bagianku ya Rasulullah. Yang lain mungkin boleh lah. Tapi untuk ini buat saya, ini menunjukkan makna mahabbah, kecintaan.